Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik dari akun pejabat penilai, nanti secara otomatis predikat SKP Bapak Ibu sekalian, triwulan 1, 2, 3, dan tahunan itu akan masuk ke riwayat IHRM pada riwayat SKP. Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini kita ambil saja yang tahunan ya. Sebenarnya ada periode triwulan 1, 2, 3. Jadi nanti ada predikatnya. Terus kalau Bapak Ibu sekalian sudah mengupload dokumennya pada e-kinerja, nanti ada klik kirim ke IHRM. Nanti juga akan muncul dokumennya di IHRM. Lalu kemudian akan muncul tanda sawat kertas ini. Oh. Bentar ya. Pakai ini aja. Udah geser belum? Udah, ya. Jadi saya nggak usah pakai slide. Saya nggak usah pakai slide ya Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nanti akan muncul pertama ini di riwayat SKP. Ini Bapak Ibu sekalian, riwayat SKP. Nanti ada tombol sawat kertas di sisi dokumen dan di sisi ujungnya. Nah ini harus klik ya. Kalau dokumennya udah ada duluan, Bapak Ibu cukup klik yang saja, yang paling kanan saja. Nanti dokumennya otomatis terkirim juga, tidak hanya predikatnya tapi juga dokumennya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian ngeklik saat dokumennya belum ada, klik tombol yang sebelah kanan. Bapak Ibu sekalian ngeklik tombol sebelah kanan ini sebelum dokumennya ada, pada saat Bapak Ibu, jadi kami menyarankan sih sebenarnya belum dikirim ke si ASN PKN, nanti sudah ada dokumennya di IHRM. Nah, dokumen ini memang harus dikompres Bapak Ibu sekalian, filenya harus dikecilin. Ukuran maksimalnya itu adalah 900 kilobyte. Nah, ada kemungkinan nanti dokumennya blur ya, SKP-nya masih terlihat ya di lembar burung gagak. Terutama untuk periodisasi sangat baik ini ya di akhir tahun, maka dokumen SKP yang akhir tahunnya triwulan 4-nya paling tidak harus kelihatan predikat sangat baiknya, karena ini kan dikompres filenya sampai 900 kilobyte ya, maksimal 900 kilobyte, biasanya akan agak ngeblur. Nah kalau sudah terkirim, sudah Bapak Ibu klik kirim dokumen ini tombol pesawat kertas, nanti akan hilang Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal cek di sini pilihan data SI-ASN. Nah nanti akan muncul ya, sama ini predikatnya. Terus kemudian arsipnya juga sama tulis ini, status ASN. Nah ini kontrol ini kontrol pertama kita untuk mengetahui apakah dokumen kita sudah terkirim SI-ASN atau belum. Nah kontrol keduanya kita tahunya dari mana? Kontrol keduanya kita lihat dari akun MyASN PKN kita. Jadi kalau di akun MyASN PKN kita ini muncul di riwayat kinerjanya muncul ya di sini ya. Tadi predikat saya sangat baik, di MyASN-nya juga muncul sangat baik. Nah kalau kita klik di akun MyASN-nya ini di tahun 2025, nanti dokumennya juga akan muncul. Karena tadi saya sudah mengirimkan predikat sekaligus dokumennya. Nah, untuk tahap awal, kami sebenarnya mengekspektasikan Bapak Ibu sekalian dokumen SKP-nya sudah ditandatangani semua ya oleh pejabat penilai, cuma memang belum di-upload. Jadi tolong setelah ini bisa di-upload dari aplikasi kinerja, dikirim ke IHRM, dari IHRM dikirim ke SI-ASN PKN. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal cek di riwayat akun ASN, MyASN Bapak Ibu sekalian pada riwayat kinerja. Nah, unit-unit kerja Direktorat Balai bisa mengambil rekapnya dari
rekap IHRM, laporan serbaguna IHRM. Mungkin nanti Mbak Dewi bisa bantu ngejelasin ya. Nah, kira-kira keluaran rekapnya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita cek dari laporan serbaguna IHRM, jadi di sini muncul nama, unit kerja, ini unit kerja pasti sudah kita filter ya, sesuai dengan unit kerja kita. Lalu akan muncul SKP tahun lalu. Di sini ada predikat, sangat baiknya muncul lengkap. Lengkap ini artinya dokumennya sudah terupload dan terkirim ke terkirim ke PKN. Jadi kita mundur lagi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai contoh misalnya tadi di sini di slide sebelumnya, di sini saya sudah ada predikat ya. Tadi ada predikat sangat baik. Terus lengkap itu artinya ada dokumennya. Terus kemudian sudah terkirim ke PKN. Ya, di sini di data SISN-nya sudah muncul. Terus kemudian di MySN PKN-nya sudah muncul juga. Nah, ini keterangan ini artinya SKP sangat baik, predikat SKP-nya ada. Terus kemudian lengkap itu artinya dokumennya ada. Terkirim PKN artinya sudah terkirim sampai ke SISN PKN atau MySN PKN. Nah, nanti akan muncul rekap-rekap. Yang sudah pasti ada, pasti itu predikat. Kecuali memang untuk PNS-PNS yang dikecualikan, misalnya CLTN, itu nggak akan ada predikat. Terus kalau predikatnya tidak lengkap, artinya dokumennya belum ada. Belum ada di IHRM. Artinya Bapak Ibu sekalian belum mengirim dari kinerja ke IHRM. Terus kalau belum ada keterangannya, belum terkirim ke PKN, artinya Bapak Ibu sekalian belum mengirim dokumennya sampai muncul riwayat kinerja di MySN, atau paling tidak nanti di akun IHRM-nya belum ada muncul di pilihan data SISN PKN. Jadi keterangan yang sudah lengkap ini seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ya ada predikat, dokumennya terkirim, itu lengkap dan terkirim ke PKN atau sudah muncul di riwayat kinerja MySN PKN. Nah, nanti akan diajarkan gimana cara mengambil laporan serbaguna-nya, tapi ini memang hanya bisa di akun verifikator unit kerja atau verifikator itu salah satu unit kerja. Nanti tinggal di-share saja dari akun verifikator unit kerja ke Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian ini Bapak Ibu sekalian, ini contoh ini adalah rekapitulasi pengiriman dokumen SKP yang kita ambil dari laporan serbaguna IHRM. Jadi sini ada dua keterangan, yaitu berkas lengkap dan terkirim ke SISN. Ini secara total kita baru 91% pegawai yang dokumen SKP-nya sudah diupload ya. Ini progresnya Bapak Ibu sekalian, bagi kerja bisa Bapak Ibu lihat. Terus kemudian yang terkirim ke SISN baru 46%. Terutama terkait yang terkirim ke SISN ini adalah yang kami minta adalah predikatnya ya. Kalau untuk dokumennya tetap harus dikirim itu agar nanti mempermudah proses administrasi. Misalnya terkait proses kenaikan pangkat, pensiun dan segala macam. Tapi kalau predikat harus dan wajib terkirim sampai SISN PKN karena ini akan jadi dasar penilaian dari PLASM dari dimensi kinerja kita. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah tahu tadi caranya. Bapak Ibu sekalian tentu yang akan membantu unit kerja Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan predikat SKP dan dokumen SKP-nya sampai akun SISN ya, sampai SISN. Nanti unit kerja akan kita bantu untuk gimana cara mengambil rekap nama-nama pegawainya yang belum siapa saja. Nah, di sini yang sudah secara berkas 100% baru JPH, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Selatan ya. Lainnya seperti Kalimantan Utara, Gorontalo, NTB, terima kasih ya sudah 100%. Nah, untuk unit-unit kerja lainnya tinggal menyusul. Nah, yang 100% jangan lupa nanti dikirim juga sampai ke aplikasi SISN PKN. Next, yang kedua, progres penyusunan SKP tahun 2026. Ini suratnya sudah kami share ke Bapak Ibu sekalian, ke unit-unit kerja, pimpinan unit kerja Bapak Ibu sekalian. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian juga sudah menerima ya. Jadi, pertama di sini adalah untuk P3K paruh waktu wajib menyusun SKP 2026. Terhitung 1 Januari 2026.
P3K paruh waktu kita nggak banyak ya, mungkin sekitar 67 saja per satu Dijen Bina Marga, tapi per unit kerja juga tidak terlalu banyak. Nah ini bisa segera menyusun SKP mulai 1 Januari 2026. Terus kemudian penilaian sampai tanggal 24 April, memang tinggal akhir bulan ini, tinggal akhir minggu ini, tapi memang kami sudah lapor ke BPSDM bahwa kendala di sakit kita ini mungkin baru minggu ini ya akan clear gitu ya, akan bisa terinput sebagai dasar penilaian. Itu pun juga infonya minggu ini akan ada rakor, jadi kemungkinan bisa terlambat lagi, nggak masalah. Nanti kami akan laporkan ke BPSDM. Nah Bapak Ibu sekalian, nanti akan kami tunjukkan apa aja yang Bapak Ibu bisa lakukan sambil nanti kita menunggu sakitnya valid dulu ya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengeksekusi penilaian di triwulan 1 ini. Nah sebenarnya penilaian di bulan April ini sudah sesuai dengan SE Menteri PUPR 8 tahun 2024, di mana memang penilaian triwulan 1 itu biasanya akan dilaksanakan di April. Kenapa? Karena memang penilaian sakitnya itu harus nunggu bulannya habis di 31 Maret ya. Penilaian kinerja organisasi itu harus nunggu bulannya habis dulu di 31 Maret dan baru 1 April bisa dinilai. Nah, karena penilaian organisasinya ini masih dalam proses, ya kita inline saja, nanti kita tunjukkan apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, ini rekap penyusunan SKP, Bapak Ibu sekalian, mohon jadi perhatian ya. Ini sudah cukup banyak pegawai yang 100%. Kalau nomor 1 DJPM itu artinya Pak Dirjen ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah cukup banyak, tapi secara presentase kita ini masih termasuk yang terendah di PU. Ya sebenarnya BPSDM memaklumi karena pegawai kita juga yang paling banyak ya, terutama sejak penambahan jumlah P3K. Nah ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang tidak 100% ini merasa, oh kemarin sudah 100% kok, tunggu dulu. Bisa jadi untuk yang P3K paruh waktunya belum nyusun. Nah nanti sudah ada rekap P3K paruh waktu ya. Jadi tetap ya pegawai-pegawai yang dikecualikan, ini kan ada beberapa pegawai yang dikecualikan dan ini tidak masuk rekap. Nah P3K pegawai yang dikecualikan ini ketentuannya hanya ada 3 Bapak Ibu sekalian. Pertama yang CLTN, cuti di luar tanggungan negara. Kedua yang masa persiapan pensiun dan sudah tidak bekerja, tidak menerima gaji dan tukin. Dan yang ketiga yang diberhentikan sementara, biasanya karena kasus pidana ini Bapak Ibu sekalian. Di luar itu untuk pegawai-pegawai yang misalnya tidak pernah masuk kantor, terus kemudian problematik ya, proses pemberhentiannya belum keluar, nah itu tetap harus sebaiknya dibuatkan SKP-nya dengan predikat yang misalnya kurang atau sangat kurang. Jadi tidak dikecualikan sebenarnya pegawai seperti itu ya, memang statusnya menggantung ya memang, tapi tetap sebenarnya harus diminta buatkan. Nah ini mungkin beberapa unit kerja yang tadi mungkin sudah PD 100%, tapi kok ini ada yang belum lagi. Nah ini kemungkinan pertamanya tadi P3K paruh waktunya belum nyusun. Padahal ini sudah nyusun per 1 Januari 2026. Terus yang kedua mungkin pada saat kami ambil rekapnya ini statusnya sedang didraftkan ya. Kemarin misalnya ada beberapa pimpinan unit kerja yang minta didraftkan karena pengen merubah RHK. Nah mungkin keambil rekapnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini rekap yang kami ambil per Jumat pagi kemarin. Tolong dikejar ya, terutama yang warnanya beda ya, merah warnanya. Ini tolong dikejar. Kenapa? Karena ini nanti hari Rabu akan kami ambil rekap update-nya Bapak Ibu sekalian untuk dilaporkan ke pimpinan. Jadi untuk balai-balai atau unit kerja yang warnanya beda sendiri seperti merah atau oranye, tolong segera dikejar progresnya. Kalau yang hijau-hijau ya mungkin tadi cuma dikit-dikit aja ya. Mungkin P3K paruh waktunya belum, atau ada yang lagi statusnya didraftkan gitu ya. Nah tolong nanti di hari Rabu diselesaikan semua ya, termasuk yang misalnya sedang didraftkan.